Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi yaitu implementasi kurikulum Merdeka di SMA 1 Kesatrian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Alimah MPD. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sebagai pedoman dan pelaksanaan pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini, tentu banyak hal yang menyebabkan terjadinya perubahan pada segala aspek kehidupan. Salah satu aspeknya yaitu pengembangan kurikulum. Adapun kurikulum yang diterapkan dalam tahun ini yaitu kurikulum Merdeka. Prinsip Merdeka Belajar diharapkan dapat mempercepat proses reformasi pendidikan di Indonesia yang selama ini dianggap perlahan layu. Adapun dari hasil observasi yang kami lakukan di SMA 1 Kesatrian, di sekolah tersebut telah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini, kami masih bertanya-tanya, apakah siswa dapat memahami pembelajaran dan proyek pada kurikulum Merdeka Belajar. Maka dari itu, kami melakukan observasi mengenai implementasi kurikulum Merdeka di SMA 1 Kesatrian Semarang dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya itu ada metode. Metodologi penelitian ini digunakan dengan cara observasi ke sekolah. Adapun waktu pelaksanaannya itu pada hari Senin 6 November 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di SMA 1 Kesatrian, Jalan Pamular Sihraya, nomor 116, Gisik Drono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh peneliti itu merupakan hasil wawancara dari narasumber yang bernama Bapak Mulyono selaku guru biologi SMA Kesatrian 1. Kita langsung masuk ke tinjauan pustaka. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berlari. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno yang memiliki suatu arti, suatu arah yang harus ditempuh pelari mulai start dari finish. Secara terminologi, kurikulum mengandung pengertian sebagai jumlah pengetahuan ataupun mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi pendidik peserta didik sekolah termasuk guru dan sarana serta prasarana lain. Kurikulum sebagai program belajar siswa disusun secara sistematis dan logis diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. SMA 1 Kesatrian Semarang merupakan sekolah menengah atas yang berlokasi di Jalan Pemulasih nomor 116 Kisikdono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. SMA 1 Kesatrian ini berdiri sejak 20 Mei 1967 dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Kesatrian 67 Semarang. Dalam usianya yang semakin dewasa, menempatkan dirinya sebagai salah satu favorit dambaan warga masyarakat Semarang dan Jawa Tengah, khususnya serta Indonesia pada umumnya. Lokasinya sangat strategis sehingga mudah dijangkau, yaitu dekat dengan jalur Pantura Semarang-Jakarta, sementara dekat juga dengan Bandara Internasional Ahmad Yani yang hanya berjarak sekitar 2 km. SMA 1 Kesatrian pada saat sekarang sudah menggunakan atau menerapkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Adapun selanjutnya kita membahas mengenai implementasiannya. Untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana implementasi kurikulum Merdeka dilakukan dalam pembelajaran biologi di SMA? Adapun jawaban dari Bapak Mulyono sendiri, yaitu guru biologi SMA 1 Kesatrian itu melakukan implementasi dengan melakukan berbagai metode belajar yang menyesuaikan kemampuan tiap siswa. Pada pertanyaan kedua, bagaimana peran guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran biologi di SMA? Adapun jawabannya yaitu guru biologi di SMA 1 Kesatrian melakukan tipe pembelajaran yang berbeda dengan pertanyaan pemantik dan berbagai arahan untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum sekarang. Adapun pertanyaan nomor 3, yaitu apa manfaat dari penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran biologi di SMA? Jawabannya yaitu guru biologi di SMA 1 Kesatrian merasakan bahwa harus tetap mengikuti perkembangan kurikulum. Nah,
sehingga dapat selaras dengan tujuan merdeka, baik merdeka belajar maupun merdeka mengajar. Adapun pertanyaan keempat, yaitu bagaimana evaluasi dilakukan dalam kurikulum merdeka pada pembelajaran biologi di SMA? Untuk jawabannya, yaitu guru biologi di SMA 1 Kesatrian tidak melakukan evaluasi yang jauh berbeda, sehingga sekolah memprogram untuk melakukan evaluasi serempak seperti penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, dan pretest dan posttest. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu yaitu apa tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran biologi di SMA? Untuk jawabannya, guru biologi di SMA 1 Kesatrian mengalami berbagai tantangan. Hal ini berkaitan dengan para siswa yang termasuk dalam generasi milenial yang seharusnya dapat lebih mengetahui banyak hal karena teknologi yang ada di sekitar mereka, sehingga para guru harus menyesuaikan dengan keadaan sekitar untuk lebih melek teknologi agar mendapatkan informasi yang lebih untuk para siswa. Baik, yang selanjutnya pertanyaan nomor 6, di mana untuk pertanyaan nomor 6 ini mengenai bagaimana tanggapan para siswa terhadap penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran biologi di SMA. Jadi, para siswa di SMA 1 Kesatrian ini mengalami sedikit hambatan, yakni dikarenakan adanya perasaan turun-temurun yang menyebabkan mereka itu merasa sulit untuk menghafalkan materi, sehingga terdapat siswa yang menonjol sekali dan tidak terlalu menonjol. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, yakni apakah terdapat peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya kurikulum merdeka dalam pembelajaran biologi di SMA? Jadi untuk jawabannya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang terjadi kepada para siswa di SMA 1 Kesatrian. Untuk persentase peningkatan prestasi belajarnya itu tetap normal. Kemudian pertanyaan nomor 8, ini apa peran orang tua dalam mendukung, apa peran orang tua dalam mendukung penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran biologi di SMA. Jadi terdapat 3 penanggung jawab dalam penerapan kurikulum dalam pembelajaran biologi di SMA ke-1 Kesatrian ini. Nah, jadi yang pertama itu ada para orang tua, para guru, dan juga siswanya yang memiliki tanggung jawab, yakni berkaitan satu sama lain sehingga capaian belajar itu dapat terselesaikan dengan baik dan juga saling support secara penuh dari seluruh pihak, dari semua pihak, baik support dari orang tua, kemudian dari guru, hingga si para siswa yang melakukan. Kemudian pertanyaan nomor 9, ini apa saja persiapan Bapak atau Ibu guru sebelum melakukan pengimplementasian kurikulum merdeka? Jadi para guru biologi di SMA 1 Kesatrian itu melakukan pengimplementasian yang tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Contohnya itu dengan capaian pembelajaran yang sama, namun urutannya itu berbeda. Nah, dengan adanya teknologi digital di sekitarnya itu, seharusnya para guru dapat memanfaatkan, terutama itu guru biologi untuk menggali informasi secara mandiri, maupun melakukan sharing informasi terhadap satu guru dengan guru yang lain untuk melakukan persiapan. Baik, untuk pertanyaan nomor 10, yakni mengenai menurut Bapak atau Ibu, guru, apakah pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini berjalan secara efektif atau tidak? Nah, jadi untuk jawabannya, guru biologi di SMA 1 Kesatrian itu merasa bahwa untuk pembelajaran siswa itu tidak berbeda jauh, namun cukup memakan waktu karena pemfokusan para siswa terhadap profil pelajar Pancasila. Contohnya itu untuk pembelajaran biologi materi A sudah didapatkan sebelumnya pada kelas 10 yang seharusnya itu diajarkan pada kelas 11.
Seperti itu. Nomor 11, pertanyaannya itu, menurut Bapak, apa saja kekurangan dan kelebihan dari kurikulum Merdeka dibanding dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya? Jawabannya Bapaknya itu, guru biologi di SMA 1 Kesatrian merasa bahwa kekurangan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya terletak pada penataan dan persiapan yang jauh lebih banyak. Contohnya, seperti penyusunan modul belajar untuk para siswa sehingga penyesuaian diri terhadap teknologi sangat diperlukan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Untuk kelebihan dari kurikulum Merdeka itu sebelumnya adalah merasa adanya pengalaman yang bertambah. Lalu bagaimana capaian pembelajaran di SMA Kesatrian 1 selama kurikulum Merdeka ini? Untuk capaian belajar para siswa di SMA 1 Kesatrian selama kurikulum Merdeka yakni sesuai dengan kompetensi para siswa di bidangnya masing-masing, sehingga para guru mengarahkan di mana bakat dan minat para siswa semasa sekolah untuk kehidupan ke depannya. Next. Apa saja bentuk asesmen tidak tertulis di SMA Kesatrian 1 ini? Jawabannya itu bentuk asesmen tidak tertulis di SMA Kesatrian 1 ini meliputi observasi guru terhadap peserta didik, diskusi kelompok, atau penugasan proyek yang tidak diujikan secara tertulis. Lalu apa saja bentuk asesmen tertulis di SMA Kesatrian 1 ini? Bentuk asesmen tertulis di SMA Kesatrian 1 ini meliputi ujian, tugas-tugas tertulis, dan ujian praktikum. Lalu soal ke-15 itu, apakah pelaporan hasil asesmen di sekolah ini hanya berbentuk rapor? Jika tidak, apa saja kira-kira bentuk laporan hasil asesmen lainnya? Pelaporan hasil asesmen di sekolah ini tidak hanya berbentuk rapor, terdapat juga laporan perkembangan siswa secara berkala, laporan hasil ujian semester, atau laporan hasil ujian nasional. Baik, selanjutnya kita masuk ke penutup. Kesimpulan, menurut hasil observasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan penulis didapatkan yaitu pada SMA Kesatrian 1 merupakan salah satu sekolah kejuruan di Semarang Barat yang telah terakreditasi A. SMA Kesatrian 1 juga adalah sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka yang mana peserta didik dituntut lebih aktif. Di sekolah ini, peserta didik biasanya dipersilakan oleh guru untuk mempresentasikan materi yang akan dipelajari pada hari itu, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi. Berikut merupakan lampiran dari hasil observasi kami. Selanjutnya, daftar pustaka yang kami ambil untuk laporan observasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.